dalamnya sini ada, ban serep nggak ada Pak. Malah akinya kok di belakang Mas Ardi? Ya, kemudian yang unik di sini adalah mesin ini tidak dilengkapi fan belt Pak. Bener. Nggak ada fan beltnya. Nggak ada fan belt. Terus gimana dong? Tapi yang diunggulkan di mobil ini adalah intelligent cruise controlnya. Apa bedanya? Nah, Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa Pak? Hari Jumat. Ini tadi ketemu dengan kembarannya nih yang kayak gini ya. Ntar kita insert deh ya fotonya. Coba. Mas Hardi, kita di depan produk Nissan. Betul. Sekarang gini Pak Taufik. Semakin kesini, maka kemajuan teknologi semakin modern. Ya. Termasuk juga dalam bidang otomotif. Ya. Saat ini kita lagi digembur-gemburkan adanya EV, Pak. Ya. EV itu apa Mas? Electric vehicle atau mobil listrik. Mobil listrik. Tapi kalau di kita kan medannya ya, mungkin beberapa kota ada yang support untuk ngecas listrik. Tapi mungkin beberapa unit ada yang jarak tempuhnya sangat jauh. Sehingga untuk mendapatkan spot-spot untuk melakukan pengecasan pengisian baterai ya, itu di beberapa titik tidak ada. Sehingga ini dia mengkombinasikan antara mesin bensin dengan listrik. Baik. Seperti apa? Seperti apa? Nanti kan kita jelaskan. Baik Mas Hardi. Ya, saya heran mobil ini Pak Taufik. Ini benar-benar nggak ada baretnya sama sekali. Nggak ada baretnya? Nggak ada. Mobil baru ya? Baru Mas. Kita biasa review mobil bekas Pak. Kita sini, ini mobil nggak ada baretnya. Ini nggak ada yang cet-cetan, ternyata mobil baru Pak. Mohon maaf teman-teman. Kita ini sedang ada di stand besarnya Nissan loh. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini Nissan Kick ini dia produksi 2022 ya. 2022. Dia udah facelift Pak. Facelift ini? Facelift. Kalau yang lama mungkin lampunya dia dalamnya belum hitam. Ini udah hitam ya. Nah, kemudian dari sisi lampu, kemudian depan belakang itu pasti ada perubahan. Yang sekarang sudah ada ini Pak. Apa itu Mas? Ini adalah sebuah kamera yang dia fungsinya adalah untuk mengontrol kendaraan yang ada di depan. Entah mungkin dia garis ataupun kendaraan, terutama kendaraan ya, jarak mobil ini dengan kendaraan di depannya itu akan terpantau oleh kamera. Kemudian nanti fitur yang ada di dalamnya akan kita jelaskan. Siap. Baik. Nah, kalau kita bicara dari depan itu mobil ini memang sangat ganteng maksimal. Maksimal. Saya bilang ganteng maksimal karena biasanya kalau kita megang emblem itu dia ada bentuknya. Kalau ini dia rata. Karena ini dia emblem kemudian dibalut ada seperti keramiknya ya. Oh ya. Wah. Mau ganti emblemnya aja atau ganti mobil Mas? Semuanya. Nah, kemudian itu dari sisi lampu dia LED semua ya. Ya. Kemudian di bawahnya ada lamp, terus juga ada LED. Dari samping ini mirip-mirip kalau kita bilang pentul sejuk ya. Oh iya. Kan? Tapi ini besar daripada ini, besar. Sebenarnya dimensi lebih ya, apa itu namanya besar ini. Oh, besar kalau ini. Kalau saya ngelihat ini, kalau juk itu kalau kita masuk ke dalamnya dia kap mesinnya itu terasa lebih tinggi. Jadi dia ketika kita pakai ini nanti kap mesinnya akan terlihat lebih rendah dan jalan pandangannya lebih terlihat sampai ke depan mobil Pak. Nah kalau dilihat dari peleknya dia ring 17 yang masih mengadopsi yang kemudian tetap kalau untuk di samping kita bisa lihat dari titik pertama keluaran pertama. Kalau untuk warna unit dia dual tone ya, yang samping putih, yang atas hitam. Kemudian untuk sisi belakang, nah ini faceliftnya dari sini Pak. Tapi saya melihat kau dari belakang, saya teringat sama Juke loh Mas. Ini, betul. Ini kan Juke nih ada di sini kan? Betul. Kalau yang lama, dia lampunya cuma gini Pak. Tapi kalau sekarang udah ada ininya. Oh iya, dan itu agak tinggi ya? Betul. Dan ini juga kesannya kalau dari belakang, kayak X-Ray T32. Mirip-mirip. Jadi ini memang kombinasi antara Juke sama X-Ray T32. Iya. Seperti di belakang juga ada kamera. Ini kameranya 360. Wih, iya. Kemudian dilengkapi dengan parking sensor yang rata dengan unit bumper. Nah, kalau intip ini udah nggak pakai handle lagi, sama seperti kebanyakan mobil ini menggunakan switch. Cuman dia belum ada motor penggerak backdoornya. Autonya ya. Yang ada di T32 ya. Oh iya, T32 juga ada tuh. Masih menggunakan shock. Kemudian kabinnya atau bagasinya luas. Sangat luas sekali.
Ini bisa meskipun empuk ya, ini bisa diberikan beban. Iya, benar. Nah, di dalam sini ada, ban serep nggak ada, Pak. Oke. Malah akinya kok di belakang, Mas Adi? Ya, karena mobil ini sudah mobil listrik, Pak. Oh, seperti itu, bukan jadi di depan. kaget kita. Di belakang ini dia fungsinya adalah untuk interiornya kan dia kan membutuhkan tenaga voltase Pak ya. Nah itu di sana untuk penerangan, head unit. Ketika mobil tersebut dia diam maka ini akinya akan mencapai. Sama starter juga mungkin ya? Masih? Kalau untuk starter mesin? Udah enggak, karena dia menggunakan motor di depan. Oh. Oke, langsung aja kita Siap. ke depan kali Pak. Ya. Nah seperti biasa kalau dari LPD kita akan selalu mereview bodi ya. Kita akan mereview tentang mesin. Nah, seperti apa sih mesinnya? Nah pembukaan kap mesin ada di sini. Seperti biasa. Oh. Ada kap mesin, ini ada bensin. Meskipun dia adalah mobil listrik, tapi tetap menggunakan bensin. Lah kok bisa nanti kita terangkan. Oke, baik. Seperti biasa lubangnya. Ini bisa diisi Pertamax ataupun Pertalite. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Seperti apa perbedaannya? Apakah sama atau beda? Wow, Mas Ardi, katanya mobil listrik tapi ini kok ada mesin sebesar ini sini? Betul. Nah inilah keunggulannya Pak. Oke. Ini mobil kalau kita berkendara itu serasa naik bom bongkar, tahu bom bongkar? Tahu. Yang ada di area pasar malam. Betul. Ada bom bongkar itu, Yeah. itu nggak ada suaranya. Ha-ha. Sama seperti ini juga. Jadi ketika dia berkendara nggak ada suaranya sama sekali karena dia menggunakan mesin utamanya dari ini Pak, motor. Nah terus kalau tidak ada suara, kan kita bergerak kan menginjak pedal gas. Ya. Nah mesin ini gimana? Dia nggak bergerak, dia hanya RPM-nya berapa nih? Ini paling sekitar maksimal sekitar 4.000 maksimal. Itu pun juga di kecepatan tinggi ketika baterai tersebut sedang digunakan. Oh, untuk menyuplai ini ya motor baterai. Ya. Oh, oke. Nah ini di sini Pak Taufik, di sini ada inverter. Kalau teman-teman lihat di sini ada kabel-kabel oranye ya. Ini adalah kabel high voltage ya. Yang dari baterai kemudian untuk jadi inverter ini fungsinya adalah mengubah arus Pak. Jadi arus AC diubah ke DC. Untuk menggerak rodanya itu kan dia menggunakan motor. Sebentar Mas, sebelum jauh. Kok ada AC DC Mas? Oke. AC DC. Jadi kalau untuk AC itu dia motor ini dia penggeraknya menggunakan mobil ini menggunakan motor. Oke. Motor itu memerlukan arus AC. Oke, sementara baterai lithium di sana dia penyimpanannya dalam bentuk DC. Oh. Nah, yang mengubah AC ke DC ini adalah ini, atau DC ke AC ini adalah ini. Jadi gitu. Jadi motor ini dia bergerak, itu yang menggerakkan adalah motor yang ada di bawahnya sini yang terhubung dengan as roda. Kemudian karena dia pengambilan kekuatannya itu atau arusnya itu dari baterai yang dia DC, maka harus diubah dulu ke AC. Seperti itu. Nah, ini dari unit ininya Pak, motor penggeraknya. Iya. Nah, kenapa mobil ini dengan unit motor penggerak listrik notabene-nya kok nggak harus dicas? Kenapa? Karena ada di sini Pak. Dia masih mengadopsi mesin. Oke, mesin motor bensin. Nah, kita tadi kan sempat ngomongin bahwasanya mobil ini tetap ngisi bensin. Bisa pakai Pertamax ataupun Pertalite. Karena dia sejatinya tidak untuk ngangkat power yang besar. Dia hanya untuk menggerakkan generator supaya generator tersebut bisa mengisi baterai yang ada di bawah sana. Betul. Tentunya arus yang dihasilkan adalah lagi-lagi adalah arus AC. Kemudian oleh inverter ini akan dirubah menjadi DC, kemudian akan masuk ke dalam sana. Baterai ya? Ya. Oke. Nah ini akan kita jelaskan. Meskipun dia ini temanya adalah mobil listrik, tapi dia pengisinya ini adalah ini motor bensin. Motor bensin. Masih seperti biasa, motor bensin ini sudah dilengkapi dengan tetap ada koil di dalamnya. Ini mobilnya HR12. Ini mesinnya HR12. Berarti mesinnya siapa nih HR12? Nissan March, Datsun. Nah, tetap ada ininya, tetap ada koil, tetap ada injektornya, tetap ada filter udaranya. Oke. Kemudian yang unik di sini adalah mesin ini tidak dilengkapi fan belt, Pak. Bener. Gak ada fan beltnya. Gak ada fan belt. Terus gimana dong? Ya, kalau untuk mesin kan pasti kan memerlukan yang namanya sistem pendinginannya.
Sebentar Mas, sebentar. Ah. Di fan belt itu apa aja yang kalau Oke. mobil konvensional yang digerakkan oleh fan belt itu? Yang digerakkan oleh fan belt, Ya. pertama penggerak utamanya crankshaft. Oke, Crankshaft itu menggerakkan ada kompresor benar. supaya AC dalam kabin dingin. Betul. Kemudian yang kedua dari mesin itu sendiri, itu kan kompresor eksternalnya ya. Ah, Kemudian dari mesin itu sendiri dia memerlukan yang namanya pertama water pump. iya betul, water Ya, pump. karena mesin ini dia memerlukan pendinginan. Betul. Betul. Maka di sana harus ada water pump. Lalu kemudian kalau untuk yang mobil lama ya, itu dia memerlukan alternator Alternator, sebagai betul. pengisi aki. Betul. Cuman kalau ini udah nggak pakai alternator. Oke. Oke. Baik. Jadi di sini yang ada di mesin ini adalah dia cuma sejenis seperti water pump. Mhm. Ini adalah inletnya ya. Mhm. Kemudian di bawahnya adalah kompresor. Oh. Yang menggerakkan siapa Nah, laki-laki? iya, yang menggerakkan siapa? Ini dari inverter ini dia ada Oh, berarti langsung listrik ya? ya langsung listrik seperti itu. Dia menggerakkan kompresornya berikut dengan water pumpnya. Jadi motor ini hanya bergerak untuk menyuplai baterai saja. Nah, ketika baterai sudah rata-rata ya, ketika baterai sudah 20%, maka Oke. dia akan hidup. Dan hidupnya pun idling nggak sebenarnya. Iya, idling ya. Kecuali memang dia ngejar mungkin lagi kecepatan tinggi, maka dia akan menyesuaikan putaran mesinnya itu. Oke. Seberapa banyak supaya bisa Mengejar. mengejar supply yang diberikan Betul. kepada motor yang ada di Betul. sebelah penggerak sini. Oke. Seperti itu motor bensin. Nah. Jadi tetap ada ini motor bensin. Oke. Nah, di sini radiator tetap ada ya, Mas ya? Radiator tetap ada, Oke. pelumasan oli tetap ada. Hmm. Seperti biasanya mesin, cuma hanya saja kalau mesin biasa dia akan di forwardnya ke transmisi, Pak. Betul. Nah, transmisi tersebut akan forward ke mesin, Oke. ke roda. Roda. Nah, kemudian kalau untuk ini dia benar-benar pure dari motor motor penggerak ya. Kemudian dia langsung mungkin di sana tetap ada gardan karena ketika belok kanan kiri pasti akan Betul. mengalami perbedaan putaran. Betul. Nah, kemudian di sana dia akan diteruskan kepada as roda seperti itu. Nah, untuk fiturnya pengereman terutama ya di sini Oh, iya, ada ada terlihat ABS. ABS. Oke. Nanti akan kita jelaskan kapan ABS tersebut bekerja. Bukan hanya dalam sektor waktu ngerem saja, Pak. Tapi nanti akan ada beberapa fitur yang kita jelaskan di dalam. Seperti itu, Pak. Oke. Baik. Mas Ardi, Hmm. ini saya lihat ada 3 botol-botolan nih. Nah, ya. Botol cairan ya. Satu ini yang biasa nih. Ya. Sama ini mungkin ke radiator. Nah, itu saya nggak ngerti. Jadi sebenarnya dua ini adalah dia untuk radiator, Pak. Oh, 2. Nah, jadi kalau radiator itu biasanya penutupnya di sini ya. Oke, betul. Oke ya, di sini. Nah, ini kalau kita raba gini, dia nggak ada penutupnya. Oh. Jadi dua ini adalah dia reservoir sebagai pengisian dan juga pembuangan apabila sistem radiator itu mengalami pemuaian air. Betul. Seperti itu. Kalau nanti untuk ini adalah washer. Washer, ya. Washer untuk windshield kaca depan. Ini adalah minyak rem. Minyak rem. Seperti itu. Meskipun ini mobil listrik, ya tetap ada remnya, Pak. Betul dong. Masa kaki saya turun? Oke. Nah, Mas Ardi, berbicara tentang penggerak listrik ya. Ya. Nah, berarti kan yang dulu mesinlah yang menggerakkan, mengeluarkan tenaga ke as ya, ke as roda untuk diputar. Nah, kalau seperti ini sekarang yang menggerakkan itu bagian ini. Ya betul, yang menggerakkan adalah bagian ini. Ya, jadi kalau untuk yang tadi Pak Taufik tanyakan kalau misalnya dia motornya ini mampu menghasilkan power berapa, sementara kalau yang mesin motor listriknya itu mampu menghasilkan berapa. Normalnya kalau ketika kita ini diaplikasikan di Nissan March, itu dia untuk power yang dihasilkan hanya 76. 76. Iya, PS. Ya, sementara kalau untuk kita bicara masalah ininya Pak Taufik, masalah torsinya. Torsinya untuk Nissan March itu 100. dia 104 Nm. 104 Nm. 104 Nm. Nah, sementara kalau yang di saat ini diaplikasikan di unit ini, itu dia kalau untuk powernya motor yang dihasilkan itu adalah 129 PS. Torsinya 264. Artinya dia mengalami kenaikan. Wih, besar banget ya. Iya. Jadi 129 tuh kalau dihitung kalau mobil konvensional itu berapa cc, Mas? 1500 mungkin. Lebih ya? Lebih. Iya. Betul. 1800 cc. 1800 ya? Gila. Baik, nanti kita akan tanya 1800 kalau kita bicara dengan tenaga yang dikeluarkan ya. Ya. Ini berapa pembanding antara konsumsi bahan bakar yang harus dikeluarkan? Mantap. Oke, nanti akan kita coba jelaskan di dalam masalah itu. Ini intinya di mesin ini sudah ya. Kalau kita berbicara masalah review yang pernah
yang teman-teman tes di lapangan itu bahwasanya dia kalau untuk mobil ini mampu 1 liternya itu mampu 21 sampai dengan 30 kilometer. 1 liter? 1 liter. Sama naik motor dong ya? Iya. Motor roda 2 Motor saya Ninja RN. Oke. Ini sudah ya, kita tutup ya. Baik. Kita akan masuk ke dalam. Siap. Sah. Oke, Mas Ardi. Oke, silakan masuk Pak Taufik. Jadi kalau kita masuk. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam, Pak. Minum apa, Pak? Kopi aja, kopi. Kopi. Oke, Pak. Kita bicara masalah kopi ini dalamnya hitam semua, Pak. Oke, kita kalau untuk yang langit-langit sini atau roofnya tetap menggunakan warna beige ya. Tapi kalau untuk yang interior seperti ini dashboardnya kita lihat di sini warnanya hitam, soft touch. Kemudian di sini ada seperti biasa masih Yano yang black ya. Iya. Masih ciri khas Nissan tuh nggak hilang ya Mas ya? Hilang. Oke. Masih seperti dulu. Kalau dulu ini dia nggak soft opening. Tetap nggak juga. Jadi masih sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Taufik, di sebelah kanan ya, kita mulai dari pintu ini dulu. Tentu di sini ada switch-switchnya untuk power window, kemudian ada lock unlock, lalu kemudian ada mirror. Mirrornya sudah retract. Jadi mobil ini memiliki mirror retract. Lalu kemudian dilihat dari atas seperti biasa ini sun dia dilengkapi dengan mirror juga. Kanan kiri. Oke. Kemudian dia kalau dilihat di sini airbag ya. Jadi mobil ini memiliki berapa nih? 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Seperti 6 airbag ini dia syarat airbag. Benar ya? Iya benar. Airbag. 6. Nah, kalau dilihat di sini Pak Taufik ini tetap menggunakan analog untuk speedonya. Speedonya ya? Nah, speedonya menggunakan analog, jadi belum digital ya. Sayangnya ini nggak ada ininya, nggak ada kunci. Jadi kita nggak bisa melihat ini ya. On di sini ada menu apa aja. Lalu kemudian kalau di sektor tengah di sini ada head unit ya. Biasa head unitnya masih standar. Lalu di sini untuk AC dia nggak banyak perubahan ya. Di saat teman-teman yang lainnya dia menggunakan touch, untuk ininya pengoperasiannya dia masih menggunakan beberapa tombol. Tapi ini bukan masalah. Kemudian untuk setirnya dia bisa tilt dan juga teleskopik. Baik. Lalu kemudian kalau dilihat dari sini Pak Taufik, ini mobil ini dia memiliki cruise control. Tapi yang diunggulkan di mobil ini adalah intelligent cruise controlnya. Apa bedanya? Nah, kalau cruise control kita hanya bisa mengeset thread, kemudian kita set, lalu kemudian mobil jalan. Ketika dia udah rata-rata ya, udah di atas 40 km/jam dia baru bisa di set. Kemudian ketika kita set di kilometer tertentu, maka dia akan tetap berada di kecepatan tersebut. Kalau intelijen, ketika depan ada mobil, kemudian mobil tersebut dia ngerem. Kalau yang lama kan dia nggak akan ikut ngerem. Nah, kalau ini dia ikut ngerem Pak. Jadi misalnya depan dia pelan, maka ini dia akan ikut pelan. Depannya kenceng lagi dia akan mengikuti. Makanya disebut intelijen ya. Kemudian Pak Taufik berbicara tadi masalah cruise control. Mobil ini juga dilengkapi dengan intelligent forward collision warning. Itu adalah sama seperti tadi kita sebutkan ketika kita menggunakan cruise control. Depan itu dia melambat, maka dia akan ikut melambat. Depan kenceng, dia akan ikut kenceng. Kalau untuk yang intelligent forward collision ini, dia kalau depan itu pelan, maka juga akan ikut pelan meskipun udah pakai cruise control. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya depan ini sampai dia stop mendadak. Jadi sebelumnya kan kalau yang itu intelligent forward collision warning ini dia akan ada ini Pak, warning di area speedo bahwasanya depan melambat, depan melambat gitu. Kalau misalnya si pengemudi ini tadi sampai benar-benar nggak sadar tentang hal tersebut dan depan stop mendadak, dua mobil di depan stop mendadak, maka mobil ini juga akan melakukan intelligent braking system. Dia untuk ngereman. Untuk pengereman mendadak. Jadi ketika dia di depan stop, di sini juga akan stop juga. Kita kemarin sudah membahas tentang yang di Stargazer ya. Iya, betul. Siap. Apa lagi? Kemudian ini di area ini ya, di area sebelah kanan. Di area sebelah kiri ini adalah menu-menu yang sebenarnya ada di sini Pak Taufik. Cuman kita nggak bisa mengoperasionalkan mobil. Di sini kita pencet start pun di sini nggak ada respon. Iya, betul. Nah berbicara ini sudah. Kemudian di sebelah sini ada VDC ya,
VDC itu vehicle dynamic control. Kalau mobil tersebut dia nikung dengan kecepatan tinggi, dia untuk olengnya itu kecil. Karena di sana ada sistem pembantu yang membantu pengereman ketika dia menikung ya. Seperti itu. Nah, di sebelah sininya ada tombol atau scroll untuk mengatur ketinggian lampu. Oh, siap. Jadi kita misalnya di tol nih. Tol kan jarak pandangnya jauh. Sementara beberapa titik tidak ada lampu penerangan. Maka kita kalau misalnya mau menggunakan lampu dengan ketinggian tertentu supaya nggak sampai menyoroti lawan, maka kita bisa mengontrol dari sini, Pak. Tanpa perlu turun, muter pakai obeng. Seperti itu. Ini sudah menggunakan scroll ini ketinggian. Nah, di sebelah sini Pak Taufik, ini berbeda dengan kick yang sebelumnya. Kalau kick sebelumnya itu seperti tuas transmisi. Hanya saja dia kembali ya. Kembali, kemudian ketika dia di ini kembali, ini pun juga sama sebenarnya. Ini dia kalau posisinya ini di tengah-tengah, N. Kalau dia mau ke D, nah ini dia mundur. Tapi dia tetap kembali lagi. R pun juga seperti itu. Dia akan mundur. Nah, kalau V, nah dia ada 2 step ke depannya. 1 R, P. Tapi kalau P pun dipencet ini juga tetap bisa. Seperti itu. Jadi kalau untuk R itu lagi-lagi bukan racing teman-teman. R-nya adalah mundur. Kemudian di sini ada D atau B. D atau B ini apa? D ini drive. B ini sistem yang ada di mobil ini, dia akan mengerem secara otomatis. Sebenarnya sama, posisinya sama, hanya saja perbedaannya di drive mode-nya. Nah, apabila kita sudah mengoperasionalkan mobil nih Pak Taufik, kemudian kita D, lalu di D ini drive mode ini ada beberapa bentuk atau beberapa kebiasaan cara membawa cara berkendara ya. Betul, ada beberapa menu. Yang pertama normal, terus yang kedua eco, yang ketiga S, drive modenya S atau smart ya, atau bisa juga disebut sebagai sport. Nah, di eco dan juga di smart ini Pak Taufik, itu dia ada namanya one pedal system. Apa itu one pedal system Pak Taufik? 1 pedal? Iya benar. 2 pedal, 3 pedal ya? Bukan, real man use one pedal. Jadi gini, mobil ini bisa ngerem secara otomatis. Misal kita kan di kemacetan, kita gunakan eco atau smart lah, kita gunakan smart. Nah, kalau eco itu lebih kepada konsumsi bahan bakar yang tentu saja efisien. Kalau smart dia tergantung pada kondisi sekeliling kendaraan. Misalnya dia ingin bermanuver dengan cepat, maka dia bisa menggunakan mode smart. Nah, kita berbicara masalah eco dan smart dengan one pedal itu. Apabila kita di kemacetan seperti kita di Jakarta ini Pak Taufik ya, mobil tersebut dia jalan, kita gas, kemudian kita lepas gas, tanpa kita menginjak rem, dia akan berhenti. Seperti itu. Itu kalau dia menggunakan eco dan juga smart. Tapi kalau untuk mode normal dia enggak. Di mobil konvensional itu juga ada Mas? Iya. Apa engine Pak? Brake. Iya. Apalagi manual ya. Masuk gigi 1 ya? Gigi 1 terus tapi tertato mati Pak. Ya. Nah, tapi Pak Taufik, ini berbeda dengan transmisi. Berbeda dengan transmisi. Karena apa? Karena dia outputnya itu motor ya? Iya, motor bukan yang diinjak dia jalan gitu ya? Betul. Jadi dia benar-benar motor. Nah, akselerator atau pedal ini dia akan mengatur seberapa besar tahanan listrik yang masuk ke dalam motor tersebut. Semakin diinjak maka tahanannya semakin kecil, maka arus yang masuk ke dalam motor juga akan semakin besar. Iya, harus tentunya banyak yang disuplai gitu ya. Betul, putarannya pun juga akan lebih cepat dan konsumsi baterainya juga akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, tadi mau ngomong apa ya? Nah, nanti di akhir kita mau bicarain berapa perbedaan apa tadi? Bahan bakar tadi udah deh? 30 udah. Sama ya udah ya? Udah. Nah, kemudian Pak Taufik, itu kan kalau nanti dia semakin semakin sering diinjak, maka baterai tersebut akan semakin habis. Nah, ketika habisnya itu, maka nanti mesin akan mengisi. Mesinnya akan mengisi. Mengisinya bukan hanya pada waktu ini Pak Taufik, bukan hanya pada waktu mobil tersebut ini ya, apa itu namanya, mobil mesinnya hidup ya. Tapi pengisian juga bisa terjadi ketika kita melepas pedal gas. Oh ya. Namanya dia memanfaatkan energi kinetik. Oke, ini kalau di F1 itu curse control ya? Iya, jadi kalau mobil-mobil di F1 itu dia mungkin untuk emisi gas buang juga ya. Bener. Ketika dia dilepas
ininya throttle-nya atau gasnya, maka dia akan menjadi energi kinetik, dan energi kinetik tersebut atau energi gerak tersebut akan mengisi baterai. Ya, sama seperti itu, Pak. Jadi ketika dia dilepas gasnya, masih ada putaran ban nih. Nah, putaran ban tersebut yang akan dirubah oleh generator itu menjadi arus, yang diubah oleh inverter menjadi arus yang akan mengisi baterai. Dan ini akan menambah irit, maksudnya mesin nggak perlu repot-repot ngisi kan. Jadi masih ada ini dari energi kinetik tersebut mengisi baterai. Dua sumber. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika mesin ini menyala, tentu mobil ini akan sedikit bergetar tambahan. Karena kan mesin nyala ya. Seperti kita menghidupkan mesin mobil, sering kondisi idle itu kan dia kan getar. Itu yang berbeda dengan EV murni ya? Iya, itu yang berbeda dengan EV murni. EV murni itu mereka mobil tersebut harus ngecas. Kalau ini dia ngecasnya dari mesin. Nah, mungkin teman-teman ingin, aku nggak mau lah kalau terjadi getar. Nah, teman-teman bisa ada di sini mode EV. Nah, ini dimatikan. Kalau ini dimatikan, maka dia mesin tersebut tidak akan hidup ketika si baterai itu tadi memerlukan untuk pengisian. Tapi kalau udah 20%, dia kan tetap akan mengisi. Auto ngisi ya? Paham. Di depan dia parking brake-nya itu sudah motor, Pak. Paham. Auto hold ya. Ya. Jadi kalau misalnya ditarik gini, dia akan mengunci. Kemudian kalau dia ditekan, dia akan ngelepas. Seperti itu. Kemudian di sini ada auto hold. Auto hold ini teman-teman, ini adalah kalau kita nanjak nih, seret, ini kita nanjak, maka ketika mobil tersebut benar-benar stop, dia nggak akan mundur. Atau turunan, seret. Nah, ketika tidak terlalu cepat juga turun. Ketika auto holdnya ini dia hidup, ketika mobil benar-benar stop, kita nggak rem. Remnya dilepas, dia nggak akan turun. Bablas ya. Jadi kalau di turunan nggak bablas ya. Ditanjakan nggak mundur. Nah, ini maksud kita kalau kita di lampu merah, ya sudah, kita nggak usah nginjak rem. Intinya seperti itu, Pak. Nah, Mas Ardi, ini mobil bisa didorong atau gimana ya? Tentunya mobil ini, Pak Taufik, ini kan dia kan ada R, ada D, kemudian ada N. Maka dia sebaiknya kalau untuk ketika teman-teman nih parkir dalam kondisi di tempat yang ramai, paralel gitu ya. Paralel istilahnya. Nah, itu teman-teman bisa mengaktifkan atau memasukkan ke dalam mode netral. Seperti itu. Caranya gimana? Kita mengaktifkan netral tersebut. Maka kondisi pertama mesin hidup. Pada waktu posisi mesin hidup, ini parkingnya kita pencet. Posisikan di parking, AC-nya dimatikan. Nah, setelah AC dimatikan, maka tombol start kita off-kan, mesin mati. Nah, ketika itu kita on, jangan diinjek rem. Kita on-kan, lalu kemudian setelah di-on-kan, maka ketika di-on, injek pedal rem dan tahan, jangan dilepaskan. Lalu kemudian di sini ada tombol P. Tombol P-nya ini ditekan selama 2 detik, Pak Taufik. 2 detik? Ya, 2 detik. 1, 2. Nah, kemudian kalau untuk netral, dia diposisikan di netral 2 kali. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita lepaskan remnya. Setelah kita lepaskan remnya, maka kita off-kan. Berarti sudah netral tuh? Bisa didorong? Kan kadang kan kalau pas posisi tidak seperti itu kan, maka dia akan sulit untuk didorong. Dan nanti di speedometer sini, Pak Taufik, itu dia akan tulisannya neutral hold mode has been activated. Seperti itu di sini. Oke, ini teknologi semakin tahun semakin berkembang, Mas. Banyak yang membantu pengendara dalam berkendara lebih baik ya, lebih nyaman. Siap. Kalau misalnya Pak Taufik juga ingin mencari tombol hazardnya di mana? Di sini, Pak. Oh iya, tombol di situ ngumpet ya. Kira. Baik. Oke, kita ke bangku kedua, Pak. Siap. Nah, kita di baris kedua. Oke, kalau untuk ukuran ini ya, yang saya rasa ini hatchback ya. Hatchback ya. Dia tetap luas, longgar, kemudian dia juga tetap tinggi antara lainnya. Kemudian di sebelah sini ini nggak ada ventilator AC. Biasanya kalau untuk yang Livina itu di sini ada, Pak. Iya. Nah, kali ini nggak ada. Tapi di depan sana mungkin memang didesain untuk supaya angin tersebut nekat. Iya, benar. Nah, di sini ada 2 lubang pengisian. Oke. Tapi ini kondisinya enak bener ya, Pak?
seru ya. Ini kalau di Nissan konvensional ini sebesar apa Mas mobil ini di dalamnya, di dalam? Ya, di dalamnya ini mirip kayak ini sih. Kalau untuk Juke lebih besar ini. Lebih besar ini ya? Dan ini kalau kita ngerasain ya, kalau saya sendiri ya, ini dia tinggi ya. Kalau Juke tuh agak kayak tinggi. Mungkin karena di bawahnya sini memang didesain untuk penyimpanan baterai. Baterai tertentu. Oh iya, betul. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi, ini yang terakhir nih. Ya. Kalau tadi kita bandingkan dengan tenaganya yang begitu besar, sebanding dengan yang 1800 cc ya. Nah, ini harganya berapa Mas Ardi? Ini kedua warna. Nah, dua warna ini putih, ini hitam. Ya. Jadi harganya 509.500. 509.500. Ini untuk sekelas mobil listrik ya, yang kalau kita mungkin hitung-hitung bensinnya, itu jauh lebih irit Pak. Betul sekali. Di awal kita ya 500 jutaan, tapi nanti kita akan merasakan faktor kemudian. Ya, dan selain juga itu, kita juga akan merasakan manfaat teknologi terbaru sejak dari tahun sekarang ya. Iya. Kemungkinan besar, mungkin 10 atau 5 tahun yang akan datang, vehicle menggunakan elektrik. Iya. Itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Dan kalau untuk itu kita nggak usah pusing-pusing lagi. Kita melakukan pengisian di misalnya di rest area. Iya, benar. Di rumah atau di pom bensin. Udah aja kita sementara masih bisa ngisi bensin, kita isi bensin. Betul. Siap. Semoga video dari kami bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencari mobil listrik dengan bahan bakar masih menggunakan bahan bakar BBM ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.